Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah nabi yang dimuliakan Allah, sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya. Tapi kita manusia yang biasa, maka begitu kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk. Setiap jengkal rumah kita, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun rumah itu tidak lagi menjadi tempat kita, karena tak ada yang mau menerima daging yang busuk. Sampai akhirnya kita dihantar. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengantar itu ada 3. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, anak, cucu, istri, suami, sahabat, menantu, andai tolan, kawan sekantor, semuanya ikut mengantar. Ramai mereka. Yarji'u thnani, tapi yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati, belayan jiwa. Sampai masanya kita sendiri juga. Walaqad ji'tumuna furada. Dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Shadaqatun jariyah. Anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong, membela di hadapan Allah. Punya anaklah yang dapat berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan. Nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang akan tetap mengalir. Jagalah yang 3 ini. Ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira menyelamatkan kita dari azab Allah. Ada harta yang banyak, zakat, wakaf, infak, sadaqah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Hari ini kita duduk tenang, sejuk, walaupun matahari terik, karena kita bernaung di atap masjid yang kokoh. Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar. Tapi sampai masanya, wa takunul jibal kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wa taran nasa sukara, kau tengok pandang manusia itu macam mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk, sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh, bukan karena mereka mabuk, tapi karena memang kerak bumi sedang bergerak dahsyat, bergerak kuat, luar biasa. Karena tiang pancangnya gunung bukit tercabut. Dzul Autad memiliki tiang pancang yang kokoh, tapi saat itu tak lagi ada bermakna. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Wa amaluhu amal, yang hari ini lupa beramal. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz dzikra, karena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina.
kalau aku bersahabat dengan engkau terus berjamaah ke masjid, kalau aku bersahabat dengan engkau aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itulah yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Wattaqu, takutlah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Andai khatib siang ini lupa mengucapkan takutlah kepada Allah, maka batallah khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat batal, berubah solat Jumat menjadi solat zuhur. Begitulah pesan takut kepada Allah. Laki-laki perkasa, sehat walafiat, tak ada satu uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah. Khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, kupesankan kepada diriku, kepada kamu semua wahai kaum muslimin, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pedagang-pedagang itu ingat mati, mereka tak akan curang dengan kilo timbangannya. Kalaulah pegawai-pegawai itu ingat mati, mereka tidak akan mark up pembengkakan anggaran biaya dan dana. Kalaulah suami itu ingat mati, dia tidak akan menyia-nyiakan anak istrinya. Kalau guru ingat mati, dia tidak akan curang memberikan jawaban kepada muridnya, hanya ingin nilai tinggi, prestasi, piagam, kebanggaan. Tapi sampainya semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa, sebesar apa, apakah ada maaf kalau dia kecil? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan akan ditunjukkan di depan matamu, akan kau lihat dengan mata yang terang, segar bugar, terang benderang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah. Tapi Asi bin Wa'il tak percaya. Apakah mungkin tulang belulang akan hidup lagi menghadap Allah? Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal idham ba'da ma baliya wa ramma? Apakah mungkin Tuhanmu menghidupkan tulang ini setelah dia hancur berkeping? Nabi SAW diam sampai akhirnya malaikat Jibril alaihi salam membawakan jawaban dalam surat Yasin. Qul, katakan kepada dia yang tak percaya. Qul, katakan kepada mereka yang sekuler, liberal, yang tak percaya kepada akhirat. Yu'ihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan dia adalah yang dulu pertama kali menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah ada dia buat tidak ada, maka dia maha kuasa untuk mengembalikannya lagi menjadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan selalu dalam lindungannya. Mari kita mulai dengan memohon kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kekuatan iman dan keteguhan hati dalam meniti jalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap jiwa, yaitu perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Mari kita renungkan bersama bagaimana ruh seorang mukmin dan kafir dijemput oleh malaikat dalam perjalanannya menuju alam kubur. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kematian hamba mukmin. Diceritakan, hamba yang beriman
ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyithah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masyithah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa, sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril, pencabut nyawa, duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah."
Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. Darinya, tanah, itulah kami menciptakanmu. Kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Quran Surah Toha ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Mungkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan lantas ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah salatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar, maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal saleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesalehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Kematian hamba kafir. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan, dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruh seorang hamba kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu.
Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, "Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran Surah Al-Anfal ayat 50 dan 51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijin, di bumi yang paling dasar." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin, dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Alhamdulillah sahabat Pejalan Sunyi, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita tentang perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pengingat dan pendorong bagi kita semua untuk memperbaiki amalan dan memperkuat keimanan kita. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita selalu bersiap diri dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pada video ini saya akan membahas tentang kehidupan penghuni alam kubur. Di alam barzakh, di balik keheningan dan kegelapan kubur, dapatkah kita membayangkan bagaimana rasanya terjebak di alam yang kelam dan mencekam, dihantui rasa menyesal dan siksaan yang tak terkira. Di dalam liang lahat yang sempit, kelak kita akan merasakan panasnya api dan desakan tanah yang tiada henti. Siksa kubur bukanlah sekedar cerita menakutkan, tetapi kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Itulah gambaran siksa kubur, balasan bagi para pendosa yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, nonton video ini sampai selesai. Sahabat Al-Faqr Fiddin yang Allah muliakan, siksa kubur, sebuah perkara yang seringkali menjadi bahan pembicaraan dan renungan bagi umat Islam. Percaya atau tidak, siksa kubur merupakan bahagian dari rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan akan adanya siksa di akhirat yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bagi sebagian orang, siksa kubur menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik,
dan menjauhi segala larangan Allah. Akan tetapi bagi sebagian lainnya, siksa kubur menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Lantas, apakah siksa kubur itu benar-benar ada? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghindari azab kubur? Dan baik, langsung saja kita bahas. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzah adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal. Pembuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Diiringi malaikat Jibril, beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu para nabi dan malaikat, serta menerima perintah salat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di alam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika, baginda Rasul diajak oleh 2 malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasul terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai, tetapi tubuhnya penuh luka dan kesakitan. Namun, ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya, namun usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul di balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan. Matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu. Rasulullah yang menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini? Malaikat menjawab, orang itu adalah orang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini. Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba. Hadis riwayat Bukhari.
Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah SAW juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya, melihat umatnya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kisah Rasulullah SAW menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Dan marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti beliau. Di hadapan beliau kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Beliau melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan, dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di atas tandas yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku dan tak bergerak sedikit pun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu. Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika, tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantamkan kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan ini. Dengan suara yang bergetar, Rasul bertanya kepada para malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasul, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasul semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah ia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dileherkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110.
Rasulullah terdiam sejenak merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ya Rasul, ucapannya dengan suara penuh kesedihan. Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur. Rasul pun kembali terdiam, rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sokar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Meninggalkan sholat dan ibadah wajib sama saja dengan membuka pintu siksaan. Rasulullah telah melihat sendiri betapa pedihnya siksaan bagi para pelaku dosa besar. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam dan bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan ibadah wajib. Ibadah wajib bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rangkaian kejadian yang disaksikan Rasulullah SAW tak berhenti di sana. Malaikat pun kembali mengajak Rasulullah untuk menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa beliau. Beliau diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi membara, menyemburkan api ganas ke segala arah. Di dalam tungku itu terperangkap sekelompok laki-laki dan perempuan tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Jeritan pilu dan tangisan menandakan kesakitan yang tak berkesudahan. Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana api melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging hingga hangus. Rasa sakit yang tak terbayangkan terpancar di wajah mereka. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Setiap kali mereka mencoba bangkit, api kembali menjilat tubuh mereka, memaksa mereka kembali tergeletak dalam siksaan. Rasa sakit yang mereka rasakan tak terbayangkan, jauh melebihi siksaan di dunia. Kengerian tak berhenti di situ. Setelah beberapa saat, dengan kuasa Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali tersusun utuh. Ketenangan ini hanya sekejap. Tak lama kemudian api kembali berkobar dengan ganas, membakar mereka tanpa ampun. Peristiwa mengerikan ini terus berulang tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau paham bahwa ini adalah gambaran nyata dari siksaan dan azab bagi para pendosa. Rasul tak kuasa menahan kesedihannya. Beliau ingin menolong mereka, namun malaikat mengingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Di antara lorong-lorong kelam, gema tangisan dan jeritan pilu terdengar. Rasa penasaran menyelimuti hati baginda Nabi. Beliau pun bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapakah gerangan kaum yang mendapatkan siksa sepedih ini? Malaikat itu menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Suaranya bergetar diiringi air mata yang mengalir. Ya Rasulullah, jawabnya, mereka adalah para penzina, kaum laki-laki dan perempuan. Beliau bertanya kembali, bagaimana mungkin mereka sampai mendapatkan siksa sepedih ini? Malaikat itu menjelaskan, semasa hidup mereka telah terjerumus ke dalam dosa zina. Mereka hanya mengikuti bisikan nafsu setan dan mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa azab di alam barzah dan akhirat jauh lebih pedih daripada kenikmatan zina yang sesaat. Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. Na'udzubillah min zalik, gumam beliau. Sungguh mereka telah terlena dengan kenikmatan duniawi dan mengabaikan azab Allah yang kekal. Malaikat itu melanjutkan, di alam barzah ini mereka merasakan siksaan yang pedih atas dosa-dosa mereka. Api yang membakar mereka tanpa henti.
Di akhirat nanti, mereka akan dihukum dengan azab yang kekal di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang meminum khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat dan tujuan seburuk-buruknya bagi para pendosa yang melakukan zina di akhirat kelak, yaitu neraka jahanam yang kekal. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa nafsu sesaat yang dibisikkan setan hanya akan membawa kesengsaraan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan sebaik-baiknya petunjuk ialah Al-Quran yang telah menjelaskan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari dosa zina. Jauhilah segala godaan dan ikutilah perintah Allah. Ingatlah bahwa kenikmatan dunia hanya sementara, sedangkan balasan Allah kekal abadi. Kemudian Rasulullah melangkah dengan penuh rasa iba dan prihatin. Beliau menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan yang menimpa para pendosa sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Setiap jeritan kesakitan dan tangisan penyesalan menggema di telinga beliau dengan aura kesedihan yang mendalam. Salah satu kisah yang paling membekas di hati beliau adalah kisah seorang pria yang mendapatkan siksaan dengan cara yang sangat mengerikan. Dan kali ini diperlihatkan kepada Rasulullah seorang pria tersiksa dengan cara yang sangat menakutkan. Tubuhnya dibelah dari ujung mulut sampai ke belakang kepalanya, kemudian ditarik dengan kuat hingga terbelah menjadi dua bahagian. Wajah dan matanya pun tak luput dari siksaan ini, ditarik dengan kejamnya, dan Rasulullah pun tak kuasa menahan rasa pilu dengan air mata yang mengalir melihat penderitaan pria tersebut. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat yang menemaninya, "Siapakah orang ini, wahai malaikat? Dan mengapa ia ditimpa siksaan yang begitu kejam?" Malaikat pun menjelaskan bahwa orang ini adalah seorang pendusta yang suka menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara sesama manusia. Dia gemar berbohong dan menyebarkan kebohongan pada setiap kesempatan. Bahkan dustanya telah mencapai puncak keburukan. Dia menggunakan lisannya untuk menipu, merugikan dan menzalimi orang lain. Siksaan yang didapat seseorang itu tidak hanya berakhir sampai di sana. Dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan bahagian-bahagian tubuh yang telah hancur itu ke bentuk semulanya, karena siksaan ini akan terus berlanjut selama-lamanya. Sebagai pengingat bagi semua orang agar senantiasa berkata jujur dan menjauhkan diri dari fitnah dan kebohongan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah." Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 1-2. Dan juga menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan bagi kita umat muslim. Kebohongan sekecil apapun dapat membawa konsekuensi yang fatal bahkan di alam akhirat sekalipun, dan hanya akan membawa keburukan dan kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata jujur dalam setiap keadaan. Apapun yang kita punya dan miliki, tak baik rasanya menambahkan lisan kebohongan pada kehidupan, karena hanya akan mempersulit jalan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur bukan sekedar siksaan sementara. Azab kubur adalah gerbang pembuka bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan tujuan akhir mereka di surga atau neraka. Perbedaan dengan anggapan keliru, azab kubur bukan pencucian dosa. Ia adalah pengingat keras atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup, menjadi tamparan bagi mereka yang lupa akan azab Allah yang jauh lebih pedih di alam akhirat. Bagi mereka yang lalai, azab kubur bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Siksaan yang tak terbayangkan akan mencengkeram, membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam. Di pagi dan petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan neraka. Tujuannya adalah agar mereka merasakan ketakutan yang nyata akan neraka yang abadi.
Siksa kubur di alam kubur bukan sekedar cerita menakutkan, tetapi sebuah peringatan tegas untuk menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan akan dibalas di dunia dan di akhirat. Dan kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Di alam barzakh yang sunyi suram dan penuh ketakutan, jiwa-jiwa menanti hari pembalasan. Azab kubur bagaikan belenggu yang mengikat para pendosa, memberikan siksaan pedih yang tak berkesudahan, menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidup. Jeritan penyesalan tak henti-hentinya menggema di alam barzakh, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasibnya. Di tengah keputusasaan ini, secercah harapan hadir dari doa dan istighfar, terutama dari anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, bagaikan cahaya yang menembus kegelapan alam kubur. Doa dan istighfar dari mereka, terutama yang senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki kekuatan besar untuk meringankan azab kubur dan membawa ketenangan bagi arwah orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, apabila manusia telah wafat, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita bisa membayangkan seorang anak soleh yang berlutut di samping makam orang tuanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Dengan suara lirih dan penuh ketulusan, ia memanjatkan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku dan lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga dan jauhkanlah dari siksaan api neraka. Doa-doanya bagaikan air hujan yang turun di atas tanah kering, meresap ke dalam jiwa orang tuanya. Siksaan kubur yang tadinya terasa bagaikan api yang membakar, kini menjadi sejuk dan damai. Bagi anak-anak soleh, mendoakan orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga bukti bakti dan kasih sayang. Doa mereka menjadi penghubung kasih di antara alam dunia dan alam barzakh, mengantarkan orang tua mereka menuju jalan yang lebih terang dan menuju surganya yang abadi. Di alam barzakh, di mana jiwa menanti hari pembalasan, azab kubur menjadi penentu awal. Siksaan pedih ini tak terelakkan bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Di tengah kegelapan azab, sebuah petunjuk kembali hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi hambanya untuk terhindar dari siksaan ini. Salah satunya melalui amalan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat Al-Mulk bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur dan azab neraka. Ia juga menjadi penyelamat bagi mereka yang rajin membacanya, menghantarkan mereka ke surganya yang penuh kenikmatan. Rasulullah SAW teladan bagi umat Islam menjadikan surat Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur. Kebiasaan beliau ini menunjukkan keistimewaan dan manfaat luar biasa dari surat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan surat Al-Mulk. Dalam Sahih Al-Jami' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, surat Tabarak atau Al-Mulk adalah pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Azab kubur dan neraka adalah realitas yang menakutkan. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia membuka pintu rahmat-Nya bagi hamba yang beriman dan taat, dan memberikan kita jalan agar terhindar dari azab kubur, yaitu dengan membaca doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pada saat tahiyat akhir sebelum salam, doa ini bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur. Maknanya yang mendalam mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya yang sempurna dan balasan bagi setiap perbuatan. Membacanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, memohon ampun atas dosa-dosa menjadi bekal berharga di alam barzakh. Manusia adalah makhluk fana. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan abadi. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kesadaran akan realitas ini mendorong kita untuk mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat. Salah satu bekal terbaik yang dapat kita siapkan adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Amal jariyah ibarat sungai kebaikan yang tak henti mengalir. Ia adalah perbuatan baik yang manfaatnya terus dirasakan meskipun pelakunya telah tiada. Bagaikan sebutir benih yang ditanam di tanah.
amal jariyah akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang rindang, memberikan manfaat bagi pelakunya di dunia dan bagi orang-orang yang telah meninggal di alam barzah. Amal jariyah juga dapat meringankan siksa kubur bagi orang-orang yang telah meninggal. Bayangkan ketika kita terbaring di alam kubur, panasnya siksaan terasa pedih dan menyesakkan. Di saat itulah pahala amal jariyah bagaikan air yang segar menyiramkan jiwa kita, memberikan ketenangan dan meringankan penderitaan, dan pahala amal jariyah yang dapat meningkatkan derajat orang yang telah meninggal di alam barzah. Di alam barzah, setiap jiwa menempati tingkatan yang berbeda berdasarkan amal solehnya. Amal jariyah menjadi pelita yang menerangi jalan kita kelak, menghantarkan ke tempat yang lebih tinggi dan penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi bekal bagi orang yang telah meninggal di hari pembalasan. Amal jariyah menjadi penyelamat, membantu mereka meraih kebahagiaan dan terhindar dari azab neraka. Semangat untuk melakukan amal jariyah patut diapresiasi. Namun, di balik banyaknya aksi mulia tersebut, terselip pula segelintir individu yang terjebak dalam motif tersembunyi. Mereka bersedekah, wakaf, atau melakukan amal jariyah lainnya bukan atas dasar keikhlasan mencari ridha Allah, melainkan demi pujian dan pengakuan semata. Ironisnya, amal jariyah yang diwarnai dengan riya ini justru menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hakikat amal jariyah menjadi kunci untuk terhindar dari jebakan riya. Amal jariyah yang sejati dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Niat ini tidak hanya tertanam dalam hati, tetapi juga tercermin dalam perbuatan dan sikap individu. Di setiap kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha-Nya, semoga akan membawa kita ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala siksaan dan azab yang kekal di akhirat kelak. Dan marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal, menjauhkan diri dari segala larangannya, dan semoga pahala yang kita lakukan selama hidup di dunia menjadi bekal yang berharga di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di balik kisah ini terdapat pesan moral yang penuh dengan kasih sayang dan harapan. Rasulullah SAW dengan penuh hikmah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu membukakan pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktu dan perhatian sahabat semua. Like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan hikmah. Semoga kita semua diberikan husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.